Kita berangkat ke Payakumbuh. Kali ini kita kunjungan di galeri The City of Rendang Payakumbuh. Oke, kita akan masuk lihat-lihat ya. Ini harus pakai, biar steril, pakai sendal ya, nggak boleh pakai sepatu. Nah, pas nih ukurannya. Hari ini kita memasuki tempat produksi rendang. Kita disuruh pakai perlengkapan APBD ya, alat pelindung diri dari kotoran seperti ini. Yang menangkan untuk mengelola sentra daging rendang. Ini sentra daging rendang dengan luas komplek lebih kurang 6.000 meter persegi. Jadi di sentra daging rendang ini merupakan tempat komitmen dari pemerintah untuk bagaimana pengusaha rendang itu naik kelas. Bagaimana naik kelas yang biasanya memproduksi di rumah dengan skala kecil, skala kilo. Nah, di sini tempatnya jika mereka sudah tidak mampu untuk memproduksi skala besar. Jadi mereka berkomitmen di sini itu memproduksi skala ton. Skala ini, jadi kita memang kondisinya tidak lagi produksi karena komitmen dari pengusaha rendang yang di Kota Payakumbuh itu ini diperuntukkan untuk yang skala besar. Skala besar. Jadi jika mereka memproduksi 100 kilo, 200 kilo untuk kualitas ekspor, mereka bisa dibuka mereka masing-masing. Oh, di rumah bisa. Nah, mari kita sambil jalan, Bu. Di Bengkulu itu IKM-nya makanan juga, Pak ya? Iya. Ya. Nah, ini makanan semi modern. Ada sekitar 9 dapur. Iya, Mas. Ini boleh silakan. Silakan dilihat. 2017. Nah, ini bantuannya 2017. Kemudian pengusaha rendang itu di sini memasak sekitar tahun 2019-2020. Nah, mereka sudah standarnya sudah bagus. Mereka bikin di rumah masing-masing. Nah, ini kita alokasikan jadi School of Rendang. Jadi Jadi sekarang mereka langsung di rumah masing-masing. Rumah masing-masing, Pak, dengan brand masing-masing. Oh. Dengan brand masing-masing. Jadi jika mereka memproduksi skala besar, mereka kesini, baru ke sini. Oh, bekerjanya di sini. Ya, misalkan bikin banyak, ke sini ya. Kalau sudah bikin banyak di sini. Jadi kalau untuk skala kecil, misalnya ada kesalahan, Masing-masing, Pak. apa mereka bisa? Pengusaha-pengusaha itu misalkan bersama-sama membentuk sebuah koperasi. Nah, di koperasi inilah yang mengelola sentra daging untuk berbisnis. Misalkan brand A, rendang A diproduksi oleh koperasi sentra daging. Itu aturan main dari BPOM. Ya. Kemudian begini, Pak. Brand masing-masing. Ya. Sentra rendang yang berada di Payakumbuh. Ini alat-alatnya untuk pembuatan rendang. Makanya SOP-nya kita belajar di sini, jadi semacam itu. Biasanya anak sekolah kita bisa. Bagaimana kita mewariskan masakan tradisi tersebut ke Anget. Kita masuk ruangan, entah ini ruangan apa nggak tahu. Jadi pemanasnya pakai uap itu aja, Pak? Berubah jadi gas. Berubah. Ya, jadi mana kita gunakan proses tadi, Pak. Ini dialirkan ke LPG, tak boleh LPG lah itu. yang mau diminta
pemerintahnya Bu. Bukan ngompor-ngomporin ya Pak, ini boiler. Makanan tersebut tahan. Secara kemasan, Bapak ini Pak, produknya apa Pak? Sama dari sekolah CTD. Oh, ketemu langsung tadi Pak. Ibu Narti, Bude tanya. Mereka ini sentralnya kan di bawah. Iya benar-benar. Jadi Sama kita bantu Pak. gimana? Kami lebih ke proses pengolahan bisnisnya ikan, dulu. Pak. Ikan? Ya. Dalam kemasan kok? Iya. Ya. Mas Ikan asam, abon ikan. Abon ikan, ikan crispy, semua kerupuk Masih ikan. Harusnya kami belajar ke sana Pak. Sentralnya lagi baru dibangun ada. Sentranya masih lama, Pak. Suhu panas, jadi masuk rendang. Ini kemasan juga harus kemasan Ritor Pak. Ya. Harus kemasan Ritor. Kemudian masuk sini seperempat 250 gram. Sebanyak 200 pouch. Ya. Masuk ke dalam sebuah peti. Oh, kapasitas 200 ya. Suhu 121 derajat. Ya. Mati membunuh 20 menit. Bakteri ya. 40 menit. 45 menit. 45 menit. Membunuh bakteri yang suhu panas. Kemudian langsung ke suhu dingin Pak. Untuk membunuh bakteri yang tidak mati di suhu panas. Jadi dua ini. Juga ada izin sama BPOM 14 bulan. Ya. Oh, 14 bulan. Langsung di pajang. Tahan 14 bulan ya. 14 bulan. Ini kasihnya kasih biasa aja. Beda, ini masih dalam. Masih dalam. Iya. Ini udah standar ini. Iya. Bisa. Dendeng ikan. Izin 5 menit ya Bu. Saya di bawah pimpinan Pak Novit. Pak Novit kepala manajemennya saya terima. Baik, kita lanjut proses ya Bu ya. Tadi sudah di round boiler, sudah masuk ke Ritor ya. Ritor itu proses sterilisasi, itu mensterilkan kembali rendang yang sudah dimasak jika seandainya masih ada virus atau bakteri yang terbawa. Jadi kita ada di sini selama 45 menit dengan suhu 100 derajat Celcius. Ada beberapa tahapan Ritornya, makanya membutuhkan waktu yang sekitar nanti setelah rendang di Ritor, kami masih belum bisa keluar karena kita harus karantina dulu. Karantina selama 14 hari itu untuk melihat apakah bakterinya masih berkembang atau tidak. Jadi kalau seandainya bakterinya berkembang, setelah dimasukkan rendang nantinya kita kan vakum basilar Bapak. Iya. Untuk kosong udara di sini otomatis kempes. Nanti kalau seandainya itu salah satu ciri-cirinya bisa kita lihat juga kembali bengkak kemasannya. Kembang lagi. Iya, bengkak lagi. Oh, jadi kemasannya ngembang kalau memang masih ada bakteri ya. Jadi konsumsi lagi dulu. Karena jika dikonsumsi bisa mengakibatkan kematian. Jadi salah satu saran terbaiknya itu dikubur supaya binatang pun tidak boleh memakannya. Nanti efeknya sama. Sudah terinfeksi ya Pak ya? Ya, Itu 14 hari, Pak. 14 hari. Biasanya kalau dikubur 7 hari. Sebelum dimatikan rendang kita akan lakukan. Tapi saat ini kita masih proses untuk izin edarnya. Belum bisa beredar karena izin edar dari BPOM itu. Kalau prosesnya sudah dilaksanakan. Ini hanya untuk proses pembersihan kali. Sebelum rendang dimasuk kita harus sterilisasi dulu kalinya. Dimasukkan dari sana Pak, disterilisasi di bawah, nanti keluar lagi di sini, baru kita kemas di sana. Kita kemas di sana, baru kita terus ke alat yang bagaimana Pak. Kalau sekarang itu dipanaskan lagi. Mesin sebetulnya bagian sini sama arah sekitar. Iya. Pakai mesin juga boleh. Ya, di sini kerjanya harus ekstra lebih hati-hati. Takutnya sebenarnya tangannya terjepit bisa putus. Jadi tangannya harus hati-hati pas ditutup. Kita harus diser. Ini tangan nggak boleh berada di sini. Iya. Takutnya nanti kejepit putus karena alatnya besi semua. Iya. Karena kita pernah sama Arab Saudi untuk pemasangan bumbu rendang 5 kilo. Tapi karena semua itu batal dan sekarang lagi penjajakan ulang. Kalau bisa diulang lagi kontrakannya, kita baru lagi baru supaya bisa jalan lagi.
Jadi setelah dimasak rendangnya, pasta rendangnya dimasukkan secara manual ke atas. Nanti untuk kemasannya sudah disusun nanti serut 5 kilo baru vakum di sini. Cerit gitu ya. Betul, kita tetap vakum nantinya dan lanjut ke proses sterilisasi. Jawabannya Bapak tadi kita memakannya sudah pakai 2 panas. Jadi yang digunakan di sini 2 panasnya dari maksud bayar. Kita tidak menggunakan api yang di bawah, yang panas. Di sini bisa membuat kapasitas maksimalnya 1 kali itu 40 kilo. 40 kilo. Ya, dan kita pun tidak perlu menggunakan tenaga manusia yang banyak karena untuk mengajar rendangnya seperti dalam sudah terlalu sendiri ya. Karena di dalam ada sensor yang berputar secara otomatis. Ya, boleh. Jam. Ya, ini dari kementerian 2 lebih total bantuannya sekitar tidak untuk. Jadi kita dari tahap TK plus kita terima SD, SMP, SMK dan wisatawan. Itu ada kegiatan sekolah rendang di mana di situ belajar memasak rendang dari tahap awal sampai ke akhirnya sampai ke hasil kita ajarkan semuanya siswa yang ada di sini. Mulai dari resep ya. Ya, semua dari resep tanpa ada dan bahkan kalau ada IKM yang di sini, jika ada orang yang belajar masak rendang dari awal, dia siap untuk mengajarkan pada IKM. Masyarakat luas sampai ke luar negeri. Tahun 2021 lahirlah School of Rendang yang inovasi tersebut bagaimana mewariskan. Nah, regulasi yang akan dipakai apakah langsung jadi BUMD, apakah langsung jadi BUD atau UPTD. Nah, cancang nih apa nih? Kayak mana rasanya? Daging. Oh, Tapi jamur. Brand kita bersama apa nih? Kapal kita bersama. Menjalankan bisnis bersama. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak harus memiliki visi yang sama, tujuan yang sama. Oke, ini Januari 2019. Enak minyan banget. Itu tergantung dari kepala daerah. Rasa, Nah, segi rasa. di sini yang lebih sederhana itu PPD. Lebih Lanjut. Ini visi dari koperasi menjadi koperasi yang mandiri dan bersaing. oh kayak keripik gitu. Kayak keripik ya. Ini visi bersama dari koperasi. Jadi fokus lah. Fokus. Kami tidak tahu bagaimana kondisi di lapangan di Bengkulu Utara, tidak tahu bagaimana kondisi di lapangan di Kukus. Kemudian ada juga kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kedatangan bintang tamu Pak Hedi. Mengenai pembagian hasil dari antara koperasi sama IKM yang tergabung untuk memasak di koperasi. Dan UPTD-nya juga. Ya, baik. Untuk sisi dari sisi koperasi ke UPTD itu hanya bayar retribusi yang dibayarkan langsung ke rekening bendahara daerah. Itu kategorinya. Kalau kebijakan kami di Pemko Payakumbuh, kalau untuk koperasi pembayarannya bisa pembayaran retribusinya bisa berdasarkan per hari, per minggu, per bulan dan per tahun. Kalau sisi hematnya lebih hemat per tahun, karena di sini orderannya belum setiap hari, makanya di sini koperasi membayarnya per hari. Kebijakan yang lebih istimewa lagi yang diberikan oleh Pemko terhadap koperasi rendang terutama bagi mereka yang masuk di sini per hari dikasih diskon lagi 50%. Untuk aksi sosial itu dikasih beban biaya cuma 10% dari standar yang ada, tapi jika individu atau IKM yang langsung terjun langsung masak di sini tanpa melibatkan koperasi itu bayarnya harus 100%. Gimana Pak? 100% pembayaran. Misalkan Biaya sewanya 100%. Iya, biaya retribusi atau sewanya itu dimisalkan dalam 1 hari 1 juta.
Berarti kalau atas nama individu IKM-nya, berarti harus bayar 1 juta sehari ke Pemko atau ke bendahara untuk retribusi. Jika atas nama koperasi, bayarnya hanya 500.000. Kalau itu aksi sosial, misalnya membantu ke daerah bencana atau bergabung dengan ACT atau aksi-aksi sosial lainnya yang ada di daerah masing-masing, itu pembayarannya hanya 10% per hari, hanya 100.000. Itu jika harga retribusinya 1 juta. Kalau sisi pembagian hasil, biasanya koperasi beserta anggotanya yang tergabung ke dalam koperasi yang berasal dari IKM yang ada di Kota itu, mereka hanya hubungan kerjasama untuk peningkatan pendapatan koperasi. Dimisalkan yang sudah maklum anggota ada A, B, C, dan D. Jika si A mau melaksanakan masak di sini, mereka berkesepakatan baru, ada perjanjian di luar perjanjian antara koperasi dengan UPTD. Jadi perjanjian yang baru lagi itu antara koperasi dengan IKM. Nah, fungsi dari perjanjian antara koperasi dengan IKM, misalkan ada di luar retribusi. Di luar retribusi IKM harus membayar 2 juta. Fungsinya untuk kas dari koperasi. Nanti yang menikmati ya kita semua nantinya di SHU nanti kebagiannya. Karena dia termasuk di Iya, karena itu masuk ke dalam income dari koperasinya. Nanti dana itulah yang termasuk dalam bagi hasil setelah panen. Begitu kira-kira. Mau beli apa? Enggak, Bang. Satu. IKM Dinas Perdagangan Bengkulu Utara